Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu diberikan kebaikan. Pada hari ini kami sekelompok akan membahas terkait kasus Garuda yang terjadi pada tahun 2018 ketika PT Garuda salah melakukan pencatatan yang harusnya masih dicatat sebagai piutang akan tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan yang berpengaruh pada peningkatan laba yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya yang malahan mendapatkan kerugian. Baik, untuk membuka presentasi kami buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kasus ini akan kami kaitkan dengan pertemuan-pertemuan kami dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir di materi audit. Nah, mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudara kami kepada Riza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Noval. Baik, ini ada pelanggaran terhadap undang-undang. Garuda Indonesia ini secara jelas terbukti melanggar ada empat peraturan, yaitu pertama pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian ada peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Kemudian ada interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Kemudian pernyataan standar akuntansi keuangan 30 tentang sewa. Nah, atas pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Garuda Indonesia itu akhirnya diberikanlah sejumlah sanksi. Boleh di next. Sanksinya itu ialah memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember serta melakukan paparan kepada publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018. Ya, paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya sanksi. Selain itu, perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, atau yang dimana ini adalah member dari BDO International Limited, untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 garing POJK 03/2017 JO SPAP standar pengendalian mutu atau SPM1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Kemudian Deputi Komisioner Humas dan Manajemen Strategis mengatakan OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 garing POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik auditing 1 Putut Setiawati. Kemudian sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Kemudian Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta rupiah dan restatement atau perbaikan laporan keuangan dengan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019. Baik, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Riza. Untuk materi selanjutnya yaitu pelanggaran kasus Garuda terhadap standar audit akan saya jelaskan. Nah, setelah kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk tahun 2018, Kemenkeu melakukan koordinasi dengan OJK. Dari hasil koordinasi tersebut diputuskan bahwa akuntansi publik atas nama Kasner Sirumapea dari KAP dan dari KP Tanubrata, Fahmi, dan rekan belum memenuhi standar audit atau SA, standar profesional akuntan publik atau SPAP. Nah, SA yang dimaksud adalah SA 315, SA 500, dan juga SA 560. Adapun SA 315 membahas tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya.
Nah, pada kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 terjadi kesalahan identifikasi dan penilaian risiko salah saji material yang dilakukan akuntan publik. Akuntan publik melakukan penilaian substantif atas perlakuan transaksi pendapatan yang seharusnya belum diakui pada periode tersebut, akan tetapi sudah diakui sebagai pendapatan PT Garuda Indonesia. Kemudian standar audit 500, yaitu tentang bukti audit. Dalam kasus ini, auditor belum menemukan bukti yang cukup untuk prosedur audit yang dilakukan. Padahal SA 500 mengharuskan auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat melalui prosedur kepatuhan dan substantif sebelum mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Kemudian standar audit 560 yaitu tentang peristiwa kemudian. Dalam kasus ini, auditor tidak atau gagal mempertimbangkan fakta setelah tanggal pelaporan keuangan sebagai dasar pertimbangan perlakuan akuntansi pada transaksi di PT Garuda Indonesia, sehingga risiko salah saji yang mungkin terjadi dalam peristiwa tersebut semakin besar. Oke, itu materi kasus Garuda dikaitkan dengan pelanggaran terhadap standar auditnya. Kemudian untuk materi pelanggaran terhadap kode etik akan dijelaskan oleh teman saya kepada Saudari Lubi. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Nopal. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap kode etik pada kasus PT Garuda Indonesia. Jadi kode etik itu sendiri menurut The Institute of Internal Auditors adalah prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Etika audit itu merupakan sikap dan perilaku seorang auditor dalam mengikuti dan mematuhi peraturan dan standar yang telah berlaku agar dapat melakukan penilaian secara jujur dan juga objektif dalam melakukan audit di perusahaan kliennya. Next slide. Pelanggaran kode etik dalam kasus PT Garuda itu berakibat pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan. Akibatnya yaitu adalah pemberian sanksi kepada akuntan publik AP Kasner Sirumapea dan kantor akuntan publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Dan sanksi yang diberikan itu adalah berupa pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea karena telah melakukan pelanggaran berat dan berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen yang tertuang dalam KMK nomor 312 garing KM1 garing 2019. Next. Nah, ini berikut adalah kode etik yang dilanggar oleh auditor yang melakukan di PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada integritas. Nah, jadi integritas itu merupakan prinsip yang mewajibkan setiap auditor profesional untuk bersikap lugas dan juga jujur dalam semua hubungan profesional dan juga hubungan bisnisnya. Pengertian tersebut bersumber dari Ikatan Akuntan Indonesia. Integritas juga dapat diartikan sebagai tindakan terus terang dan jujur dalam setiap perbuatannya. Berdasarkan kode etik integritas ini, sudah jelas bahwa auditor PT Garuda Indonesia telah mencoreng sikap integritasnya karena tidak mencerminkan perbuatan yang jujur. Bahkan auditor dalam kasus ini telah melaporkan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya. Terus yang kedua itu ada kode etik kompetensi. Jadi kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap auditor untuk memelihara pengetahuan dan juga keahlian profesionalnya agar dapat bertindak cermat dan juga tekun dalam memberikan jasa profesionalnya yang sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Apabila kita berkaca pada kasus PT Garuda ini, maka dapat dilihat bahwa auditor tersebut tidak mencerminkan kompetensinya sebagai seorang auditor yang handal dalam melaporkan laporan keuangan yang baik. Terus yang ketiga itu ada perilaku profesional. Nah, seorang auditor itu memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dalam membuktikan sikap profesionalnya sebagai seorang akuntan publik dengan senantiasa melakukan tanggung jawabnya sesuai dan juga patuh terhadap aturan yang berlaku. Nah, berdasarkan kasus ini, auditor yang mengaudit PT Garuda itu telah melanggar aturan yang berlaku, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan, standar audit, dan juga kode etik profesional auditor. Yang terakhir itu adalah objektivitas.
Nah, yang mana objektivitas ini memberikan kewajiban bagi semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan terjadinya bias, benturan kepentingan, atau juga pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan profesionalnya sebagai seorang auditor. Dalam konsep objektivitas ini berhubungan erat dengan sikap independen seorang auditor sebagai seorang profesi yang netral dan juga tidak memihak kepada pihak manapun. Berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, dapat terlihat jelas bahwa auditor di PT Garuda Indonesia ini telah melanggar kode etik objektivitas karena memberikan penilaian yang bukan sebenarnya dan juga terlibat dalam konflik kepentingan dengan memihak kepada PT Garuda Indonesia dalam melakukan manipulasi di laporan keuangan PT Garuda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfi atas penjelasannya dan pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda terkait korelasi kasus Garuda Indonesia dengan materi di pengauditan 1. Boleh kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kaitan kasus Garuda Indonesia dengan materi pengauditan. Yang pertama itu ada pada pertemuan pertama, kita telah mempelajari mengenai audit laporan keuangan dan jasa assurance. Dalam pemeriksaan terdapat salah satu material yang ditemukan pada saat proses audit yang dilakukan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk tahun 2018. PT Garuda ini menerima sanksi dan lembaga keuangan non-pemerintah dan pemerintah akibat adanya kejanggalan yang terjadi pada laporan keuangan mereka. Selain PT Garuda Indonesia, auditor laporan keuangan dari akuntan publik, Kastner, Sirmapea, dan auditor dari kantor akuntan publik atau KAP Tanubrata SV juga mendapat sanksi dari Kemenkeu. Yang kedua itu adalah materi mengenai lingkungan audit laporan keuangan yang terdapat 10 standar audit yang berlaku umum. Apabila dikaitkan dengan kasus Garuda, auditor publik Kastner, Sirmapea, dan para rekan lainnya telah melanggar standar tersebut pada poin yang kedua yang berbunyi, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Tentunya auditor PT Garuda telah lalai dan melanggar sikap independensinya sebagai seorang auditor profesional. Selanjutnya ada pada poin ketujuh yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dalam hal ini auditor tidak memberikan laporan yang sesuai dengan keadaan, bahkan lebih buruknya auditor telah kehilangan independensinya dengan bekerja sama dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang terakhir itu pada materi pertemuan ketiga, kita telah mempelajari mengenai perencanaan audit, jenis pengujian audit, dan materialitas yang terdapat salah saji dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melakukan salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja demi kepentingan pribadi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dinda atas penjelasannya mengaitkan kasus Garuda dengan pertemuan 1, materi pertemuan 2 dan 3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Wahyu Yudistra. Kepada Wahyu Yudistra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Noval. Maaf sebelumnya saya belum bisa on cam karena di sini sedang hujan dan sinyal di sini agak terganggu. Baik, di sini saya akan membahas tentang kaitan kasus Garuda Indonesia dengan materi pengauditan 1 pada materi keempat, kelima, dan keenam. Pada pertemuan keempat dengan materi penilaian risiko, dapat kita analisis bahwa bukti yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia tidak memenuhi kompetensinya sebagai bukti audit karena bukti tersebut tidak relevan dan tidak andal sehingga informasi dalam bukti tersebut tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Hal tersebut terjadi karena dalam laporan keuangan yang dimanipulasi, pastinya bukti yang mendukung juga merupakan bukti yang palsu dan telah mengalami perubahan. Pada pertemuan kelima, dengan materi bukti audit dan dokumentasi audit, dalam kasus PT Garuda, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Pada pertemuan ke-6, dengan materi pengendalian internal dalam laporan audit keuangan, dalam kasus PT Garuda, akuntan publik belum tepat dalam melakukan penilaian terhadap substansi atas perlakuan akuntansi untuk transaksi pendapatan piutang tersebut. Masalahnya,
Pendapatan tersebut belum diterima secara nominal oleh perusahaan, tetapi akuntan publik tersebut sudah mengakui pendapatan piutang. Dalam kasus ini, Garuda tidak mencerminkan kompetensinya, di mana auditor lalai terhadap laporan keuangan yang dilaporkan. Saya kembalikan ke Saudara Noval. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu Yudhistra atas penjelasannya. Dan mungkin belum berkesempatan on cam karena tadi katanya masih ada kendala jaringan di daerahnya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya pada Despi. Dipersilakan. Terima kasih Noval. Jadi di sini saya akan menjelaskan kaitan dengan materi pertemuan 9, yaitu mengaudit pertemuan 9 yaitu pengambilan sampel audit. Sebelumnya kaitan dengan materi pertemuan 7, yaitu mengaudit pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, menurut Departemen Keuangan, Garuda memiliki 3 singkatan. Hal ini akhirnya berujung pada sanksi oleh Pusat Pengembangan Profesi Keuangan atau PPK dalam pengumuman nomor PEM 11 PPK nomor tahun 2019. Menteri Keuangan telah memberlakukan nomor Sirum Mapea dengan registrasi AP 0563 pada auditor partner Sirum Mapea selama 12 bulan terhitung sejak 20 Juli hingga 26 Juli 2019. Keputusan Menteri Keuangan nomor 321 garis miring KM 1 tahun 2019 tahun 2020 tanggal 27 Juni 2019 sanksi izin auditor Kasner Surum Mapea dikutip dari pengumuman PEN 11 garis miring PPK garis miring 2019 melanggar SA 315, SA 500, dan SA 560. Pada dasarnya, auditor memiliki kode etik yang harus dipatuhi, mau tidak mau. Kode etik berbeda dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu, selanjutnya dikaitkan dengan materi pertemuan 9, yaitu pengambilan sampel audit, ikhtisar, dan aplikasi untuk pengujian pengendalian. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pertemuan 9, maka disimpulkan dan dikaitkan dengan kasus yang diberikan. Kasus ini itu kasus Garuda. Maka kami menemukan ada 4 prosedur yang dilakukan di Garuda untuk pengujian pengendalian internalnya. Yang pertama itu adanya pertanyaan yang ditanyakan kepada para pegawai Garuda. Lalu yang kedua ada melakukan pengamatan atau pengawasan aktivitas, tugas, atau kerja para pegawai Garuda. Yang ketiga itu mengecek, melakukan, dan menganalisa dokumen dan laporan. Yang keempat itu adanya tinjauan kembali oleh auditor dalam pelaksanaan pengendalian internal. Lalu selanjutnya itu ada dikaitkan dengan materi pertemuan 10, yaitu sampling audit, aplikasi untuk pengujian substansif saldo akun. Pada kasus Garuda ini, ada beberapa polemik yang muncul diantaranya berkaitan dengan nilai buku piutang usaha pada laporan keuangan perusahaan Garuda, sehingga perlu dilakukan pengujian substantif terkait polemik atau permasalahan ini. Pengujian substantif dilakukan pada saldo akun untuk mengetahui apakah ada salah saji yang material atau membuat estimasi independen terkait jumlah tertentu. Lalu selanjutnya akan dikaitkan pada pertemuan 11, yaitu audit atas proses penerimaan. Terkait kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018, ada piutang yang dicatat sebagai pendapatan, yaitu piutang dari PT Mahata Aero Teknologi sebesar 239,94 juta dolar Amerika atas layanan konektivitas dan hiburan. Hal ini menyebabkan peningkatan laba PT Garuda Indonesia Persero pada tahun 2018. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desti selaku materi terakhir pada hari ini. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan juga peraturan BPPAM dan LK nomor 8/7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan juga pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Selain itu dalam kasus ini akuntan publik dan kantor akuntan publik belum sepenuhnya memenuhi standar audit
saat mengaudit PT Garuda. Standar profesional akuntan publik juga, yaitu SA 315, SA 500, dan juga SL 560. Untuk mengatasi kasus yang dilakukan PT Garuda Indonesia, maka beberapa hal yang dilakukan dan adalah memberikan sanksi kepada auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia, yaitu pembukuan izin selama 12 bulan, dan juga OJK yang telah memberikan sanksi dan juga denda kepada PT Garuda Indonesia. Oke, harapannya materi yang hari ini kami presentasikan bisa menjadi media pembelajaran untuk berbagai pihak yang menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Kami tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.